kabar? Baik-baik, Pak. Nah, kabar baik. Bagaimana keadaan sekarang? Apakah masih tinggal di mana sekarang? Masih di Sosong, Pak. Masih sosok. Masih. Mudah-mudahan ya dengan keadaan seperti ini juga tidak menghambat kegiatan proses yang kemudian itu luring dan lain sebagainya. Tapi kedatangan kamu ini ada keperluan yang seperti apa? Mohon maaf sebelum Pak, saya menggangguin. Iya. Apa? Saya mau memberikan, saya mau ingin konseling. Mau ada beberapa pertanyaan mengenai pembelajaran yang sekarang yang ditetapkan oleh pemerintah mengenai pembelajaran online. Pertama, Pak, saya setelah pembelajaran online ini mulai dari awal sampai sekarang tugas-tugasnya saya itu masih menumpuk, masih sangat banyak yang belum saya kerjakan dari semua mata pelajaran maupun jurusan saya di ekonomi, geografi, sosiologi, semuanya saya tidak kerjakan. Saya merasa bahwa karena saya cuma diberikan tugas, guru-guru tidak mengajar dan saya tidak mengerti karena kalau tugas yang diberikan ya oke lah, mungkin teman-teman saya bilang gampang cari saya di internet, boleh. Tapi saya pikir kalau saya cari internet maka itu bukan dari saya, dari internet yang jauh. Makanya tugas-tugas saya itu banyak sekali yang menumpuk dan sampai sekarang masih banyak tugas-tugas saya yang saya belum kerjakan. Jadi saya mau bertanya ke Bapak, apakah pemikiran saya itu sudah benar mengenai pembelajaran yang sekarang diterapkan maupun daring maupun luring? Yang saya pikirkan itu percuma saya kerjakan kalau bukan dari saya sendiri, karena beda tatap muka. Seperti waktu saya kelas 11, kelas 10 pembelajaran tatap muka, sering bertemu, makanya ada pertanyaan-pertanyaan yang mau saya bertanya. Misalnya pelajaran matematika, ada beberapa hal yang saya tidak mengerti, saya bertanya, oh ini saya tidak mengerti. Tapi kalau tugas online saya langsung mendingan cari di buku atau tanya ke teman, minta contekan, minta di Google. Makanya saya pikir malas kerjakan, mendingan saya biarkan saya. Makanya saya bertanya, Pak, apa pemikiran saya itu sudah benar atau salah? Ya, jadi terima kasih untuk siapa nama Ray ya? Dari kelas berapa? Kelas 12 ya? 12. Nah, ini sudah datang untuk menyampaikan ke kita terkait dengan keadaan seperti ini, yang kemudian itu kan satu hal yang harus kita sama-sama tahu dan untuk kita menyesuaikan diri adalah tentang keadaan yang dimana kita terpapar dengan COVID-19. Nah, olehnya itu maka proses pembelajaran yang kemudian dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru di SMA Negeri 1 Bulari, mungkin sekolah-sekolah lain, tapi kita juga di SMA Negeri 1 Bulari agak sedikit berbeda pembelajaran luar jaringan. Nah, olehnya itu pelaksanaannya ada di masing-masing desa ataupun rumah yang kemudian ditunjuk, dipercayakan. Nah, sekarang satu hal yang kemudian saya harus syukuri bahwa mungkin dengan keadaan seperti ini pasti banyak masalah. Nah, sekarang sudah timbul masalah. Masalah yang dihadapi adalah tentang menyelesaikan tugas yang kemudian sudah semakin menumpuk. Nah, olehnya itu ya kesyukuran saya bahwa Anda Ray sudah datang untuk menyampaikan hal itu. Nah, saya pikir positifnya adalah tanpa saya untuk memanggil itu sudah ada kesadaran untuk kira-kira tugas itu apakah sudah diselesaikan atau belum. Tapi ada pemikiran. Pemikirannya adalah apakah benar saya punya cara berpikir. Nah, sekarang kalau ini kan kita sebagai siswa itu harus mampu untuk menyesuaikan atau beradaptasi dengan kegiatan pembelajaran yang kemudian dilaksanakan oleh Bapak dan Ibu guru mata pelajaran. Nah, olehnya itu maka saya harus tanya balik kepada Ray, kira-kira hal yang kamu laksanakan bahwa itu apakah bagaimana dengan teman yang lain? Nah, teman yang lain itu sebagian kalau saya dengar informasinya juga itu sudah memasukkan. Nah, walaupun itu ada pemikiran saya akan seperti ini, kemarin tidak bisa, tapi kenapa teman lain boleh? Nah, jadi sekarang anggaplah untuk kira-kira apalagi sudah waktu dekat ujian seperti ini, maka Anda ataupun Ray akan dituntut untuk menyelesaikan. Nah, jadi kira-kira bagaimana setelah ini mungkin ada waktu, masih ada waktu yang kemudian harus Anda selesaikan. Tapi kira-kira apa langkah kamu selanjutnya kalau seperti itu supaya Anda bisa mengikuti ujian dan kemudian bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Oke. Dari awal memang saya akui memang pemikiran saya seperti itu, karena saya pikir kalau misalnya saya mau bertemu dengan guru langsung,
saya ingin dijelaskan gitu ya, secara langsung supaya saya bisa mengerti kalau oh ini begini, ini begini. Form itu bisa dikirim tugas-tugas dan kemudian guru bisa memeriksa. Nah kalau tidak bisa manual, bisa langsung antar ke guru pelajaran. Oke, saya pikir itu barangkali karena waktu konseling kita hari ini sekitar kurang lebih, kalau saya lihat ini sudah menjalani hampir 10 menit dan mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Bagaimana kira-kira bisa? Mulai dari sekarang saya akan mengerjakan tugas baik-baik, saya akan mengerjakan karena semua itu nilai saya supaya bisa saya lulus, bisa dapat nilai yang terbaik. Ya, itu motivasi ya, ingat kita, ingat orang tua, dan ingat pendidikan kita ya. Jadi terima kasih kalau sudah ada pemikiran untuk menyelesaikan, dan saya serahkan kepada Ray untuk tetap proaktif menyelesaikan hal-hal yang kemudian itu menyangkut kita punya pribadi. Nah yang ini bab satu masalah, kemudian ada masalah yang lain itu saya berpikir kalau ada yang tidak bisa dituntaskan bisa datang untuk konfirmasi melaksanakan konseling dengan konselor yang ada di sekolah ya. Jadi itu barangkali bisa diakhiri ya. Nah, bisa diakhiri, maka kita tutup kegiatan ini ya, mudah-mudahan membawa berkah, dan insya Allah kegiatan ini juga kita serahkan kepada Rai untuk ya. Jadi gimana? Terima kasih atas keterangan saudara dari untuk menyelesaikan, menyatakan masalah ini. Terima kasih juga buat Bapak yang sudah memberikan saya arahan, konseling yang luar biasa. Terima kasih. Ya, jadi terima kasih. Kita akhir sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Selamat siang. Baik, apa kabar? Baik. Jadi terima kasih sudah Bapak dengan BK. Malamnya itu pada kesempatan kali ini sudah tahu kira-kira akan bertentang belum? Malamnya itu Karena saya jarang sekali mengikuti tatap muka, lebih lagi dikarenakan informasinya atau pemberitahuan yang sering sekali lambat atau saya terima. Jadi sehingga ketika ada tatap muka seperti itu saya tidak tahu, Pak. jadi apakah informasi ini bukan melalui grup yang ada di WA masing-masing perwalian atau kelas? Ya, kalau soal informasi seperti itu di grup manapun itu ada, hanya saja ketika diberikan Kurang lebih 20 atau 15 menit ya, dan kita berdoa ya, berdoa bersama-sama ya, mudah-mudahan apa yang kamu rasakan, apa yang dialami bisa terlepas. Jadi mari kita berdoa, mari kita lakukan berdoa. Terima kasih. Calon guru penggerak Kabupaten Desa Belawan, Kabupaten Semarang Desa Belagi, yang mana ada kegiatan aksi nyata untuk melaksanakan kegiatan ini, maka kita saya angkat adalah siswa yang bermasalah di sekolah kita. Ini sama-sama siswa ini adalah memang siswa yang sama-sama kita sesuai binaan, sudah siswa binaan. Nah olehnya itu maka memang kegiatan ini kita harus laksanakan, dan kita akan sharing dengan ibu selaku rekan sejawat di konseling. Nah olehnya itu kemarin sudah laksanakan kegiatan yang kemudian siswa itu datang sendirinya, karena konseling individual yang saya pakai dengan pendekatan teknik non reaktif, siswa itu datang sendiri. Nah olehnya itu kita minta respon dari ibu setelah ibu menyaksikan video yang kemudian tayang, ataupun sekaligus menyaksikan sendiri dengan apa yang kita sudah lakukan. Kira-kira bagaimana tanggapan ibu untuk menyikapi itu pada ibu? Ya, terima kasih. Selamat sore kembali. Saya sebagai teman sejawat, namun sebagai guru bimbingan konseling, sangat mendukung dan merespon dengan adanya program pemerintah untuk guru penggerak. Terlebih khusus Bapak Turin sebagai guru konselor dan saya sebagai teman sejawat, saya sangat merespon
kemudian dengan adanya kegiatan yang dilakukan, kegiatan counseling individual dengan cara pendekatan non direktif. Setelah saya melihat video antara counselor dan klien, memang pendekatan counseling non direktif ini sangat baik. Kenapa? Karena non direktif ini dimana akan nampak kesadaran daripada klien sendiri itu untuk datang kepada counselor sebagai guru bimbingan untuk mengutarakan berbagai macam masalah yang dihadapi oleh klien tersebut. Sehingga di sini saya sebagai konselor juga sangat merespon. Kenapa? Dimana intinya di sini non direktif ini, konselor non direktif ini, siswa itu mempunyai kesadaran dengan sendirinya untuk datang kepada seorang konselor, di mana dalam kegiatan counseling non direktif ini kita sebagai konselor mampu memberikan arahan bimbingan pada siswa tersebut untuk membantu atau klien tersebut untuk membantu bagaimana cara memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Tentunya kita selalu mengarahkan hal-hal yang positif. Jadi intinya saya sebagai teman sejawat dari guru bimbingan counselor sangat merespon dan mendukung kegiatan tersebut. Apalagi counseling non direktif ini sangat baik. Terima kasih. Ya. Baik, Ibu Selmi selaku teman sejawat, kemudian barangkali setelah menyikapi apa yang sudah kita laksanakan, maka kira-kira apa yang kita bisa ambil dari kegiatan yang selaku counseling individual non direktif? Pelajaran yang atau kesimpulan yang kita bisa ambil dari kegiatan counseling individual secara pendekatan non direktif ini, kalau menurut saya sangat baik dilaksanakan. Kenapa? Karena antara si klien dan di sini saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk menyampaikan apa yang saya rasakan setelah kemarin bimbingan yang saya terima dari guru konseling. Pertama-tama, saya sendiri itu mau mengkonselingkan apa yang menjadi kendala saya dalam proses pembelajaran sekarang yang saya alami. Saya datang sendiri tanpa paksaan dari guru mata pelajaran, dari guru wali kelas saya sendiri yang langsung datang ke guru pembimbing konseling untuk mengatasi masalah saya. Kemudian setelah saya terima saran dari guru pembimbing konseling, saya merasa bahwa itu yang terbaik. Itu yang membuat saya semakin giat belajar, semakin berusaha untuk menyelesaikan tugas-tugas saya, dan semakin untuk semangat terus untuk mengatasi pelajaran-pelajaran dikirimkan untuk tugas-tugas yang dikirimkan oleh guru mata pelajaran. Kemudian saya akan berusaha untuk membagikan ilmu saya yang saya terima dari guru pembimbing konseling untuk menyampaikan kepada teman-teman saya yang ada di sekitar saya, agar mereka juga sama seperti saya yang semangat belajar dari kemarin-kemarin malas mengerjakan tugas, dan sekarang saya berusaha untuk bisa mengerjakan tugas saya agar saya mendapat nilai yang terbaik dari teman-teman semua. Mungkin itu dapat saya sampaikan. Saya berharap teman-teman sekalian bisa mengikuti saya untuk semakin proses pelajaran ini semakin giat dan terus belajar. Demikian dapat saya sampaikan. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih.